Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Eza Firmansyah dari kelas 11 MIPA 7 dan absen 10. Kali ini saya akan berpresentasi materi penjaskes tentang gerak atletik. Yang pertama, cabang gerak atletik adalah lompat jauh. Melompat adalah gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi, untuk jarak yang rendah maupun melompat untuk jarak yang tinggi. Agar gerakan melompat kita lakukan efektif, efisien, dan bermanfaat, kita perlu mempelajari dengan baik dan benar. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Lintasan untuk lari awalan panjangnya 30-40 meter dan lebarnya 1,22 meter. Harus rata dan tidak licin. Dan panjang papan tolakan yaitu 1,22 meter, lebarnya 20 cm dan tebal 10 cm. Keterampilan lompat jauh. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Pada sikap melayang lompat jauh memiliki 3 gaya, yaitu gaya menggantung atau biasa disebut hang style. Yang kedua ada gaya jongkok yang bisa disebut squat. Dan yang terakhir adalah berjalan di udara atau walking in the air. Berikut tahapan gerakan lompat jauh. Yang pertama ada tahap awalan. Tahap pertama berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Yang kedua, berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari. Lalu yang kedua ada tahap tolakan. Tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah. Lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan serta kaki mengayun ke depan. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Tahap sikap saat melayang di udara. Sikap saat melayang di udara dapat dilakukan dengan menggunakan gaya atau cara sebagai berikut. Pertama, gaya jongkok. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua, lengan lurus ke depan dan sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Kedua, tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap bawah. Yang kedua, gaya menggantung. Pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam sikap menggantung. Yang ketiga, gaya berjalan di udara. Tolakan yang kuat dan dinamis setelah tolakan kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Langkah jalan yang khas, lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Tahap mendarat. Kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk, dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Lalu yang kedua ada jalan cepat. Pengertian jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Di sini kita bisa bedakan ya jalan cepat dengan lari. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. Pertama, perhatikan togok. Saat bergerak maju, badannya harus cenderung condong ke depan. Yang kedua, posisi kepala. Saat bergerak, kepala menggelengkan ke kanan dan ke kiri. Dan itu tidak mengganggu saat kita jalan cepat. Yang ketiga, kaki waktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan satu garis dengan garis khayal dari badan si penjalan. Keempat, ada gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Keterampilan gerak olahraga atletik, teknik jalan cepat, melakukan teknik jalan cepat, fase tumpuan dua kaki, fase tarikan, fase relaksasi, dan fase dorongan. Dan yang ketiga ada lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu.
Pertama, tahapan-tahapan melakukan gerakan lempar lembing. Yang A, cara memegang lembing. Tujuannya untuk memegang lembing dengan kuat dan nyaman. Lembing terletak secara diagonal di tangan. Telapak tangan menghadap ke atas dan tangan memegang lembing dalam keadaan rileks. Pegangan dengan ibu jari dan telunjuk itu disebut dengan cara Finlandia. Yang kedua, pegangan dengan ibu jari dan jari tengah itu disebut dengan cara Amerika. Yang ketiga, pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah itu disebut dengan cara menjepit. B. Cara membawa lembing, yaitu cara membawa lembing ketika sikap siap akan melempar lembing. Membawa lembing di atas pundak di samping kepala, lalu membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah. Yang selanjutnya ada lari ancang-ancang atau awalan. Tujuannya untuk mempercepat gerakan pelempar lembing. Ada dua macam awalan, yaitu awalan silang atau yang disebut cross step, dan kedua ada awalan jangkit atau hop step. Lembing dipegang horizontal di atas bahu. Yang kedua, bagian atas lembing adalah setinggi kepala. Lengan diupayakan tetap tenang dan stabil. Lari percepatan adalah rileks, terkontrol dan berirama 6-12 langkah. Terakhir, lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum. Lalu 5 langkah berirama. Fase lari 5 langkah berirama atau penarikan tepatnya guna menempatkan lembing dengan betul untuk dilempar. Penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. Bahu kiri menghadap ke arah lemparan, lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. Lengan pelempar ada pada setinggi bahu. Ujung lembing adalah dekat dengan kepala. Selanjutnya ada melepas lemparan. 1. Fase pelepasan. Tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari bahu ke lembing. Pertama, siku kanan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. Kedua, badan bergerak ke depan. 3. Siku lengan pelempar diluruskan secara eksplosif. 4. Sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh dan dibengkokkan. Terakhir, kaki kanan memelihara kontak dengan tanah. Kedua, ada fase pelepasan. Tujuannya untuk mentransfer kecepatan dari bahu ke lembing. Kaki kanan memutar pada sisi luarnya dan ditarik ke belakang. Badan sedikit miring ke kiri, bahu kanan langsung di atas kaki kiri. Lengan pelempar harus dekat mungkin vertikal pada saat lembing dilepaskan. Yang terakhir ada pemulihan atau recovery. Kesalahannya terjadi ketika membawa lembing adalah tidak membawa dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan dan ke kiri atau ke atas bawah dan tidak diikuti gerak lanjut. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.